Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eti Zakia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kediri. Perkenalkan, Ibu Sumani sebagai fasilitator kelas 237A dari Kabupaten Kediri dan pengajar praktik Ibu Reci Fatihatul Rizki. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, mari kita coba untuk refleksi. Sebagai seorang pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, bahkan stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Jika hal ini terjadi, bagaimana cara kita mengontrol diri? Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, sekaligus keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional di sini disingkat PSI, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk pengelolaan emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengetahuan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional ini meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional untuk meningkatkan perilaku positif, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah untuk pengurangan tingkat stres dan untuk meningkatkan performa akademik murid. Dan sebagai pendidik, guru harus menetapkan kelima KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan pasti pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Well-being, kesadaran penuh atau mindfulness, kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan well-being itu? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya, kondisi nyaman, bahagia, sejahtera psikologis, dan kesejahteraan emosional. Berikut ada 5 kompetensi sosial emosional atau 5 KSE, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, yaitu manajemen diri, adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu keterampilan berelasi, adalah keterampilan membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian,
kepastian dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan mengevaluasi dan manfaat konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sekarang kita akan membahas kesadaran penuh atau mindfulness. Di sini meliputi berbagai hal. Yang pertama, perhatian, fokus, atensi, disengaja atau purposeful attention. Yang kedua sekarang, present moment. Yang ketiga, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan yang keempat, welas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh tersebut bisa menggunakan teknik stop. Ingat ya, teknik stop hanya dilakukan salah satunya saja. Teknik stop ini: S. Stop, berhenti sejenak. T. Take a breath, ambil nafas. O. Observe, observasi. Dan P. Project, lanjutkan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpati menenangkan tubuh dan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas, konteks prefrontal, dan berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta nuansa well-being. Berikutnya adalah implementasi KSE atau kompetensi sosial emosional. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Berikutnya, integrasi dalam pembelajaran, praktik pengajaran, dan kurikulum akademik. Berikutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang terakhir, mengutamakan kompetensi sosial emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah nyaman, aman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal berdasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, dan B. Bagi rekan sejawat. Mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan diri dan orang lain, dapat memanajemen diri untuk mengelola emosi atau perasaan, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang ada. Untuk nomor 2, 3 hal yang penting saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menekankan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop.
atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Untuk soal berikutnya yaitu perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu perubahan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan interaksi dengan murid. Nah, selanjutnya perubahan rekan sejawat, yaitu melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara memuat komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.